Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul di Masjid Raya Pondok Indah. Hari ini hari Ahad tanggal 18 Jumadil Akhir 1429 Hijriah atau tanggal 22 Juni 2008. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Menuntut Ilmu. Kita akan bahas dari kitab ini, dan kitab ini terdiri dari muqaddimah dan 14 bab. Muqaddimah dan 14 bab. Tentunya tidak seluruhnya bisa kita bahas. Kita akan ringkas dari apa yang terdapat dalam kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Menuntut ilmu ini merupakan kewajiban dan keutamaannya sangat besar. Karena itu saya akan jelaskan dalam muqaddimah ini dua hadis Nabi yang terdapat dalam muqaddimah kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Saya akan bahas hadisnya, kemudian setelah itu kita bahas tentang ilmu yang kita kaji, yaitu ilmu yang bermanfaat insyaallah. Antum lihat di dalam muqaddimah, yaitu hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama dalam hadis ini yaitu kalimat barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan dari kesulitan dunia. Artinya barang siapa, saya ulangi, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan dia dari kesulitan di hari kiamat. Artinya barang siapa yang melapangkan, membantu, menolong kesulitan seorang yang beriman, apakah kesulitan dalam masalah ma'isyah, mata pencarian, apakah kesulitan dalam masalah penyakit, apakah kesulitan dalam masalah rumah tangga, dia membantu dan melapangkan, maka Allah SWT akan melapangkan dia dari kesulitan pada hari kiamat nanti. Tidak ada orang yang susah kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya dunia dan akhirat. Mu'sir di sini, mu'sir yaitu orang yang kesulitan hutang, orang yang dililit oleh hutang. Jadi barang siapa yang memudahkan atau dia membantu orang yang dililit hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini yang kedua dari hadis ini, fawaid yang kedua, yaitu orang yang memudahkan orang yang berhutang. Umpamanya ada orang berhutang kepada antum, kemudian dia tidak mampu untuk bayar, maka kita berikan tempo. Jadi sudah waktu dia berhutang, sudah temponya dia harus bayar, kemudian dia tidak mampu bayar dan dia datang kepada kita, maka berikan waktu yang luang sampai dia lapang. Dan kalau betul-betul dia mengalami kesulitan yang gak mungkin dia untuk bayar hutangnya dan tidak ada harta yang dijual untuk membayar hutangnya, maka kita bebaskan. Dan ini lebih baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila orang mengalami kesulitan, maka berikan tempo sampai waktu dia lapang. Dan jika engkau bersedekah, itu lebih baik buat engkau jika kamu mengetahui. Jadi Allah menyebutkan kalau dia sulit, lapangkan. Artinya berikan tempo. Dan kalau engkau bersedekah kepadanya, maka itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini, fawaid yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat.